Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil la raiba fih. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah terpikir oleh kita tatkala kita mengangkat kedua tangan kita dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita memulai dengan bacaan yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, la salata illa bi fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Makna-makna yang terkandung di dalam surat ini adalah makna-makna yang begitu agung. Layaknya kita sebagai seorang muslim yang melakukan salat di dalam satu hari satu malam 5 waktu, maka kita harus mengetahui makna-maknanya agar kita bisa melaksanakan salat itu dengan penuh khusyuk dan menghadirkan hati kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengingat sebuah ayat di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salat mereka. Tentu kita menginginkan kebahagiaan dengan salat, kita menginginkan ketentraman dengan salat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal radhiyallahu taala anhu, ya Bilal, arihna bis salah, wahai Bilal, buatlah kami tentram dengan melakukan salat. Untuk melakukan salat dengan penuh khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebaiknya kita mengetahui tafsir surat Al-Fatihah. Ketika kita lalai, ketika kita tidak mengetahui makna-maknanya, bagaimana kita akan khusyuk dan hadir di dalam salat kita? Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fawailul lil musallin, bahwa itu adalah tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Itu adalah salat orang munafik. Itu adalah salat orang munafik. Itu adalah salat orang munafik. Bagaimana salat mereka? Yaitu salat orang-orang yang tidak memperhatikan waktu salat, yaitu salat orang yang tidak memperhatikan rukun dan kewajiban salat, yaitu salat dari orang yang tidak hadir hatinya ketika melakukan amal ibadah tersebut. Nah, kita harus mengetahui bagaimana ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fatihah ini adalah ayat-ayat yang agung. Disebut sebagai as-sab'u al-mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang dan penuh dengan keagungan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membacanya di setiap salat kita. Kita memulai surat ini dengan beristi'adzah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebab kita ingin beramal ibadah, syaitan akan hadir kepada kita, menggoda kita, berusaha agar kita tidak benar-benar menjalin hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik jalinan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membaca setiap ayat di dalam Al-Quran. Idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca ayat Al-Quran, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam agama kita, di dalam dunia kita, sebab mereka tidak pernah ridha terhadap orang-orang yang ingin menjadikan hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar dia beribadah kepadanya, benar-benar dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita memulai
dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa hadir di dalam salat kita ini benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama dari surat yang agung ini, surat Al-Fatihah ini, adalah ayat tentang hamdalah. Sebelumnya, seorang memulainya dengan basmalah. Memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang surat Al-Fatihah, apakah Al-Basmalah termasuk di dalamnya atau tidak. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa basmalah adalah bagian darinya. Namun yang terpenting bagi kita, kullu amrin dzibalin la yubda bibismillah fahuwa abtar. Setiap perkara di dalam agama ini yang tidak dimulai dengan basmalah, dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perkara itu kurang barakah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah hadis yang lemah. Akan tetapi karena makna yang terkandung di dalamnya adalah makna yang benar, maka diamalkan oleh para ulama. Di mana setiap perkara kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang bisa memberikan taufik kepada kita. Dan kita berlindung dari segala kekuatan dan dari segala daya untuk menisbatkan kepada diri kita. Sungguh kita adalah manusia yang lemah. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh kita tidak bisa melakukan apapun jua kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan untuk kita. Dan kita betapa berharap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan barakah kepada kita terhadap setiap amal yang kita lakukan. Maka marilah kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah adalah Al-Ilah. Allah adalah zat yang disembah. Dia adalah Al-Ma'luf, sebuah nama yang hanya miliknya, zat yang hanya kepadanya kita kembali, yang hanya kepadanya kita mengabdi. Maka dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung ini, kita memulai segala perkara kita. Dia adalah Ar-Rahman, dia adalah Ar-Rahim. Walahul asma'ul husna. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang agung. Di antara nama-nama itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rahim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa kedua nama ini adalah nama milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana nama-nama yang agung yang lainnya. Akan tetapi masing-masing nama mempunyai makna yang tersembunyi di dalamnya. Kata Ar-Rahman tidak seperti kata Ar-Rahim. Sebagaimana Ibnu Abbas menjelaskan hal itu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai dua nama, akan tetapi ahaduhuma arakku minal akhar. Satu di antara keduanya mempunyai makna yang lebih dalam, lebih lembut daripada yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha rahmah kepada seluruh alam, kepada seorang muslim, kepada orang non-muslim, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada seluruh alam ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya. Betapa kita dapatkan ikan di dalam lautan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang akan terlahir, yang masih di dalam rahim ibunya, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hewan yang ada di dalam satu biji mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh besar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala juga ingin memberikan kekhususan rahmat buat orang-orang yang mengimaninya, buat orang-orang yang mau kembali kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan rahmatnya kepada kaum mukminin dan kaum mukminat di akhirat kelak, yaitu di saat Allah Subhanahu wa ta'ala berada di hadapan seluruh manusia dan memberikan kepada mereka bahwa dia adalah zat
yang memang berhak untuk diibadai, sementara yang lainnya tidak berhak untuk diibadai. Beruntunglah di hari itu orang-orang yang beriman, baik lelaki ataupun perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak akan mengecewakan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sambut mereka dengan kenikmatan yang begitu besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanti setiap mukmin, baik lelaki ataupun perempuan. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memulai membaca surat Al-Fatihah dengan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahman, dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahim. Kemudian Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka ayat ini dengan firman-Nya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdu adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pujian pasti ada sebabnya. Pujian yang tidak berdasarkan sebab adalah pujian yang palsu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Khaliqul Asbab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh sebab. Kita datang ke suatu tempat, kita bisa berkata, kita bisa berbuat, kita bisa berusaha, kita bisa mempunyai ilmu, kita bisa mempunyai harta. Semuanya itu tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta sebab. Memang kita mendapatkan akibat-akibat itu kita rasakan. Akan tetapi sebab-sebab yang kita lakukan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki, pastilah tidak bisa terjadi. Dialah Khaliqul Asbab. Maka alhamdu, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah Anda apa perbedaan alhamdu dengan asyukru? Perbedaan alhamdu, pujian, dan perbedaan asyukru, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdu adalah pujian yang mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dipuji karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak mendapatkan itu semuanya. Tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat khusus kepada kita, akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang zat yang berhak untuk mendapatkan pujian itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Juga pujian buat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lam yattakhid walada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil baginya sekutu berupa anak. Ini adalah pujian yang pantas kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mematikan kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan segala sebab-sebab kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak mendapatkan itu semuanya. Maka inilah alhamdu. Perbedaannya dengan asyukru, kalau alhamdu, pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pujian yang mendapatkan dari lisan kita. Sifatnya adalah sesuatu yang diucapkan oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Secara lisan seseorang mengucapkannya. Ini adalah pujian yang disebut dengan alhamdu. Dan sebabnya lebih luas. Berbeda dengan asyukru. Asyukru lebih khusus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat khusus kepada kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam alat-alat yang digunakan untuk bersyukur, syukur lebih umum daripada alhamdu. Karena orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya dengan lisannya, akan tetapi juga dengan tangannya, dengan perbuatannya. Orang bersyukur dengan berbagai alat ini. Maka dari sisi ini, asyukru lebih umum daripada alhamdu. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Fatihah ini membagi dua bagian. Dikatakan oleh para ulama, thalathun wa nisfun lil abdi wa thalathun wa nisfun lil rabbi. 3/2-nya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 3/2-nya adalah untuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dimulai untuk hamba Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu.
Aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi salat, yaitu surat Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku dua bagian. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala hamadani abdi. Kalau seorang hamba mengatakan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan Allah sedang memujiku. Fa idza qala ar-rahmanur rahim, ketika seorang hamba mengucapkan kata Ar-Rahman dan mengucapkan kata Ar-Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Fa idza qala maliki yaumiddin, apabila seorang hamba mengatakan dia adalah Allah maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah Subhanahu wa taala berkata, majadani abdi, hambaku mengagungkan diriku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka apabila seorang hamba mengucapkan di dalam surat Al-Fatihah, ya Allah, kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, inilah bagian antara aku dengan hambaku, dan hambaku akan memperoleh apa yang dia pinta. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa surat Al-Fatihah dibagi menjadi dua bagian. Maka sebagian telah dimulai oleh seorang hamba, dan satu ayat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagian yang terakhir adalah bagian ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan bagi orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, wali abdi ma sa'al, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia pinta. Jadi seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah Ar-Rahman, dia adalah Ar-Rahim, dia adalah zat yang menguasai seluruh alam ini, dialah yang berhak mendapatkan pujian, dialah yang berhak mendapatkan syukur. Itu kita ucapkan di dalam salat kita. Dan dia adalah zat maliki yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Di dalam satu riwayat disebutkan dengan bacaan maliki yaumiddin, yaitu dengan memanjangkan ayat tersebut. Di dalam riwayat yang lain disebutkan maliki yaumiddin, yaitu dengan pendek. Apakah kita mengetahui kedua perbedaan itu? Apabila dikatakan maliki yaumiddin, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai segala hari tersebut. Pembahasan tentang masalah ini adalah pembahasan di kalangan para ulama. Tetapi jika disebutkan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah raja pada hari itu. Mungkin di antara kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penguasa dan raja di hari itu, bagaimana dengan hari-hari yang lain? Sesungguhnya seluruh kerajaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh tempat, seluruh waktu, ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kenapa dikhususkan pada surat Al-Fatihah maliki yaumiddin? Untuk menjelaskan bagaimana posisi hari itu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para hambanya, limanil mulkul yaum, untuk siapa kerajaan pada hari ini? Allah Subhanahu wa ta'ala juga bertanya, aina mulukul ard,
Di manakah raja-raja di dunia? Di manakah penguasa-penguasa di dunia? Di hari itu tidak ada yang berkuasa kecuali hanyalah Allah. Di hari itu tiada yang bisa menegakkan pengadilan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hamba lemah. Semua hamba tidak bisa melakukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Karena di hari tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan surga untuk orang yang beriman dan wal'iyadzubillah neraka untuk orang-orang yang tidak beriman. Disinilah pentingnya kita beramal untuk akhirat kita. Disinilah pentingnya perkataan al-yawma amalun bila hisabin wa ghadan hisabun bila amalin. Hari ini kita berbuat, hari ini kita beramal, hari ini kita beraktivitas, hari ini kita bebas melakukan apa saja dan tidak ada yang menghitung, tidak ada yang menghisab, tidak ada yang memberikan kepada kita apakah amalan kita adalah amalan yang diterima atau tidak diterima. Tetapi besok di hari kiamat kebalikannya, wa ghadan hisabun bila amal. Hari kiamat kelak semuanya adalah perhitungan, semuanya adalah pertanggungjawaban. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Di hari itu menyesallah orang-orang yang menyesal. Di hari itu ingin kembali sebagian orang ke dalam kehidupan dunia. Di hari itu ada seorang yang menginginkan lebih baik dia jadi tanah daripada dia harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Sungguh Maliki Yaumiddin adalah sesuatu yang besar. Oleh karenanya di dalam sebuah riwayat kita dinasihatkan bahwa seorang yang cerdas, al-kayyisu man amila lima ba'dal mauti. Seorang yang cerdas adalah seorang yang beramal untuk akhiratnya, untuk kehidupan yang kekal, bukan kehidupan yang fana. Berapa lama kita akan hidup di dunia ini? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun? Berapa tahun sudah kita lakukan? Dan apa yang sudah kita dapatkan? Sungguh kehidupan ini begitu pendek. Kehidupan ini akan berhenti. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita beramal untuk kehidupan yang kekal. Di hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai. Di hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah raja. Di hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperhitungkan setiap amal perbuatan manusia. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita bisa menghadirkan ini di dalam hati kita, setiap kita melakukan salat Allahu Akbar, maka sungguh kita hadir di dalam salat kita dalam keadaan khusyuk. Kita hadir di dalam salat kita dalam keadaan kita tahu bahwa diri kita hanyalah hamba yang lemah. Kita tidak mempunyai apa-apa. Kita hadir di hadapan Rabb semesta alam. Kita hadir di hadapan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita hadir di hadapan Raja yang sesungguhnya. Maka kita harus benar-benar berhadapan dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh takut dan penuh harap, dengan penuh pengharapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang mendapatkan karunia dengan sholat itu. Selanjutnya, seorang yang melakukan sholat akan berkata, melanjutkan surat Al-Fatihah dengan mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya Engkaulah ya Allah yang kami sembah, dan hanya Engkaulah ya Allah yang kami mohon pertolongan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai satu tata bahasa yang berbeda. Boleh jadi seseorang akan bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan kata na'buduka, kami menyembahmu, tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata iyyaka, kepadamu lah ya Allah na'budu, kami menyembah. Ada sebuah penekanan. Di sini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang al-ma'luh, zat yang memang pantas untuk diibadahi.
pantas untuk mendapatkan ketundukan, pantas untuk mendapatkan ketaatan, pantas untuk mendapatkan seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'budu bihaq, yaitu seorang yang benar untuk diibadahi, dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang benar. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya adalah makhluk. Pada saat kita berbicara tentang Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini mempunyai 3 sifat, yaitu sifat rububiyah, sifat uluhiyah, dan sifat sebagai Al-Malik. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Rabb. Dan apakah kita tahu siapakah Rabb itu? Rabb adalah Al-Malikul Mutasarrif, Al-Khaliqul Mutasarrif, Al-Mudabbir. Kata-kata Rabb tidak bisa sekedar kita terjemahkan dengan Tuhan. Rabb mempunyai makna yang lebih besar daripada itu. Ar-Rabb adalah Al-Khaliq, yaitu pencipta. Al-Mutasarrif, yang berhak dan bisa melakukan apa saja terhadap apa yang diciptakannya. Al-Mudabbir, yang mengatur semua ini dengan tertib, tersusun rapi, tidak ada yang berselisih, semuanya berjalan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Ar-Rabb dan dia adalah penguasa. Tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan apapun. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa kekuatan manusia ketika dia berada di dalam lautan yang begitu luas, ketika dia naik ke langit yang begitu tinggi, ketika dia berada di dalam sebuah kesakitan, apa yang bisa lakukan? Dia tidak bisa melakukan apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Rabb. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, mempunyai sifat rububiyah, mempunyai sifat uluhiyah, dan mempunyai sifat yaitu sebagai Al-Malik. Sesuatu yang sangat mengherankan tetapi sangat menakjubkan. Di awal Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang 3 hal ini, yaitu tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir surat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkannya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabb manusia, dengan penguasa manusia, dan dengan ilah sesembahan manusia. Jadi di awal Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang sifat-sifat ini. Di akhir Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga sebutkan sifat-sifat ini. Kalau tidak karena pentingnya makna-makna itu, kalau tidak karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui pentingnya ini bagi seorang hamba, itu tidak akan terjadi. Maka kata-kata kita, Iyyaka na'budu, ya Allah, kepadamulah kami menyembah, adalah kata-kata di mana kita memang berhadapan dengan Al-Khaliq, Al-Ma'budu bihaq. Tapi ketahuilah bahwa kita tidak bisa melakukan itu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali juga dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan kita, upaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun dengan seluruh kekuatannya, akhirnya juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal dalam keadaan tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sungguh tidak ada taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini pentingnya hidayatul irsyad dan pentingnya hidayatul taufik. Apakah yang dimaksudkan dengan hidayatul irsyad dan apakah yang dimaksudkan dengan hidayatul taufik? Hidayatul irsyad, kita tahu kebenaran, kita mendengar Al-Quran, kita membaca Al-Quran, tetapi tidak semua yang membaca Al-Quran, tidak semua yang mendengarkan Al-Quran, tidak semua
yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran mendapatkan petunjuk Al-Quran meskipun dia sudah mencarinya, tetapi sesungguhnya itu adalah jalan yang dia tempuh. Pada akhirnya kita harus memohon taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita diberikan taufik mengikuti agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepaskan segala ikatan kepada seluruh makhluk dan memberikan itu semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Di setiap akhir salat kita, di saat selesai kita membaca tasyahud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, untuk mensyukurimu, dan untuk baik di dalam beribadah kepadamu. Inilah yang kita lakukan. Peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kita terlepas dari segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir surat ini adalah doa, dan ini yang terpenting dari surat Al-Fatihah, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siratal ladzina an'amta alaihim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan orang-orang yang dimurkai karena mereka tahu tetapi tidak berbuat, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat karena mereka beribadah tanpa dasar ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Akhirul kalam, saya tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.